Baik teman-teman, saya lanjutkan ke bisection search, tapi ini adalah materi opsional gitu, mau ditinggalkan juga tidak apa-apa, kalau mau diperhatikan juga lebih baik ya, kalau teman-teman ingin melihat bagaimana algoritma yang tadi dibagi dua itu bisa dikatakan cepat gitu. Kok bisa sih? Nah, oke, sebelum itu gambaran sederhananya dulu ya, intuisinya gitu. Bisection search itu dikenal dengan metode biseksi, itu secara matematis gitu ya. Metode ini membagi dua bagian area penyelesaian masalah. Dari kedua bagian tersebut akan ada bagian yang bisa diterima, dan akan ada bagian yang akan kita buang. Nah, dari bagian tersebut yang dapat kita terima tadi kemudian dibagi menjadi dua lagi, dicari lagi bagian yang diterima sama yang dibuang, dibagi dua lagi yang diterima, begitu seterusnya sampai ketemu yang kita inginkan, kita cari. Nah, misalnya ini ada tebak-tebakan ya. Ada mahasiswa A menyimpan nilai 0 sampai 100 tanpa diketahui mahasiswa B. Terus mahasiswa B-nya tadi itu disuruh menebak nilai yang disimpan oleh mahasiswa A. Nah, mahasiswa B tadi bertanya ya, jadi apakah bilangan yang kamu simpan itu 50? Nah, dia menanyakannya langsung ke tengah gitu. Mahasiswa A menjawab tidak. Kemudian mahasiswa B tadi bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan tadi berada di antara 0 sampai 50? Jika mahasiswa tadi menjawab iya, maka dia akan mendapatkan potongan yang pertama dari 0 sampai 50 kan si mahasiswa B tadi yang di pikirannya berarti. Lalu tentu saja si mahasiswa B tadi secara rasional dia akan bertanya lagi di antara 0 sampai 50. Tidak mungkin dia akan bertanya lagi 51 sampai 100. Sehingga dia tanya lagi. Tapi karena si mahasiswa B tadi sudah tahu cara berpikir biseksi tadi, dia bertanyanya begini, apakah bilangan yang kamu simpan itu berada di antara 25 sampai 50? Lalu jawab sama mahasiswa A tadi, tidak. Maka kemudian mahasiswa B tadi akan menggunakan range dari 0 sampai 25 ya. Jadi range 25 sampai 50 yang sebelumnya dia tanyakan itu dibuang sama dia. Jadi dia langsung berpikir bahwa itu nanti pasti akan berada di range 0 sampai 25. Kemudian dia bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan itu berada pada range 0 sampai 17? Dijawab sama mahasiswa B. Ya. Maka kemudian mahasiswa B akan bertanya, apakah bilangan yang kamu simpan 8? Dia langsung berani menebak, di mana tebakannya itu karena ruang pencariannya sudah sangat kecil ya. Jadi ruang pencarian sangat kecil, dia sudah berani menebak apakah bilangan yang disimpan itu adalah angka 8. Dan ternyata untung-untungannya yang terakhir itu lebih berhasil daripada dia untung-untungan dari awal. Apakah bilangan yang kamu simpan itu adalah 50? Kemudian dia random lagi 75. Nah, itu gak selesai-selesai dia tanyanya. Kalau seandainya yang dicari itu ada di pertanyaan yang terakhir dia sampaikan. Nah, kalau seperti ini kan dia bisa memperkecil ruang pencariannya, kemudian sampai yang solusi yang diharapkan dia gitu. Oke. Kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi konsep penyelesaiannya, kita ngambil nilai tengahnya pada interval data yang ada gitu. Kemudian kita akan mencari dengan ruang pencarian yang tadi dibagi dua. Kemudian misalnya tebakannya itu dia akan menebak dari tengah dulu. Lalu yang akan diterima itu sebelah kiri, yang sebelah kanan itu nggak diterima, kita buang saja, tidak kita pikirkan lagi untuk mencarinya. Jadi ruang pencariannya menjadi lebih sempit. Nah, ini jadi separuhnya itu. Kemudian ini separuhnya kita tebak lagi di tengahnya, ini jadi lebih sempit, dan akhirnya nanti tebakannya itu ada di tebakan di ruang yang ini kan jadi dua lagi. Nah, misalnya yang sebelah sini, nah ini kan jadi semakin kecil ruang pencariannya. Nah, nanti akhirnya dia akan menemukan bilangan yang dia cari. Nah, tetapi di sini kalau kita akan mencari bilangan secara urut, bilangan ya, angka ya, yang kita akan cari itu ya, misalnya dari beberapa koleksi data yang kita punya, baik itu dia bentuknya itu array atau mungkin list gitu, dia mempunyai syarat ya. Jadi syaratnya itu adalah nilai dari datanya tadi yang bentuknya itu angka, baik itu integer atau float gitu misalnya, itu dia harus sudah terurut. Itu syarat utamanya. Kalau tidak terurut ya nanti dia nyarinya sulit ya. Jadi memang itu syarat utama untuk melakukan bisection search atau binary search ini adalah datanya tadi terurut. Jadi kenapa kok dinamai binary, kenapa kok di bisection? Nah, mungkin kalau binary itu kan karena dia bernilai kalau tidak 0 atau 1 gitu kan, berarti yang 0 itu anggapannya yang tidak diterima,
satu gitu yang diterima yang akan dibagi dua lagi seperti tadi. Bisection itu sebetulnya mirip-mirip ya. Kemudian algoritmanya ya, jadi kita akan menggunakan indeks I. Misalnya kita akan bagi tengah gitu, I itu adalah indeks yang untuk membagi tengah. Tanyakan jika I itu sama dengan K, jika tidak, tanyakan jika AI itu lebih kecil atau lebih besar dari K. Nah, bergantung dari jawaban berikutnya, maka dia nanti akan menggunakan ruang pencarian di sebelah kiri atau ke kanan dari setengah nilai yang kita tanyakan tadi. Sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah implementasi algoritmanya. Jadi ini saya kasih nama binary search misalnya, kemudian kita punya array A gitu, kemudian ini panjangnya, kemudian ini K yang kita cari. Nah, pertama sama ya seperti sequential search, yaitu membuat yang variabel penampung untuk outputnya. Kemudian kita harus menentukan batas bawahnya, kemudian batas atasnya, kemudian kita melakukan perulangan. Jika batas bawah itu kurang dari batas atas tidak ketemu, maka kita akan melakukan, nah ini variabel yang tadi saya kasih I ya, kalau di sini mid. Nah, jadi variabel mid ini dia akan merujuk ke indeks batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini pembagian integer karena indeks itu kan tidak boleh float. Nah, sehingga nanti yang akan dicari apakah data dengan yang di tengah tadi itu sama dengan K. Kalau sama ya langsung ketemu, kalau tidak sama berarti nanti apakah data yang di tengah tadi itu lebih dari K nilainya. Kalau iya berarti dia akan mengeset batas atasnya itu sama dengan dari nilai tengahnya itu tadi dikurangi 1. Begitu juga dengan batas bawahnya itu dari nilai, kalau selain itu ya maksud saya, batas bawahnya itu bakal diisi nilai tengah ditambah 1. Nah ini notasi algoritmanya, ini implementasi Python-nya itu mirip-mirip ya. Nah ini pemanggilannya. Oke, jadi langsung saja ke analisisnya saja. Misalnya saya punya data itu 12, 15, 17, 20, 50. Yang kita cari itu adalah 15. Ini ya. Berarti kita tahu bahwa panjang A itu, atau kita misalnya ini array ya, berarti N-nya itu sama dengan 5. Berarti kita punya indeks 0 sampai 4. Nah, kita set batas bawah itu L, batas atas itu nanti R, tengah itu M. Jadi indeks batas bawah itu L, indeks batas atas itu R, kemudian indeks tengah itu adalah M. Nah, di iterasi pertama kita taruh variabel L itu di indeks ke 0. Benar kan? Kemudian R itu di indeks ke 4. M itu di tengah, berarti indeks ke 2. Oke, kemudian dicek apakah data dengan indeks M itu lebih dari K ya, karena tadi sebelumnya kita sudah cek ya, sebelumnya harusnya kita cek dulu apakah indeks ke AM ini sebelum ini ya, jadi sebelum ini itu dia ngecek apakah AM itu sama dengan yang kita cari, sedangkan di sini AM-nya itu adalah berapa? 17. Apakah dia yang kita cari 15? Kan tidak kan? Nah, berarti tidak. Nah, kemudian dia akan ngecek apakah AM-nya itu lebih besar dari K. Kalau iya, nanti R itu sama dengan right-nya itu tadi sama dengan M dikurangi 1. Kalau tidak, oke, ini jadi AM lebih dari K, jadi yang kita cari kan nilainya 15 tadi ya. Berarti ini AM-nya itu lebih dari K, benar kan? AM lebih dari K berarti 17. Lebih dari berapa? 15. Nah, sehingga nilai R-nya itu tadi menjadi M dikurangi 1. Berarti M dikurangi 1 nanti pindahnya ke sini. Di R itu akan berpindah ke sini. Nah, begitu. Kemudian dievaluasi lagi menghitung nilai M-nya. Evaluasi caranya gimana? L ditambah apa tadi? R, pembagian integer dibagi 2. Ketemulah 0. Nah, di sini berarti L sama M posisinya sama, yaitu di indeks ke 0, kemudian R. Nah, kita cocokkan lagi. Apakah A ke M itu sama dengan yang kita cari, yaitu 15. Jadi, di sini berarti berapa ini? A ke 0 berarti ya.
Ke 0 itu berarti apakah sama dengan 15? Tentu tidak ya. Jadi A ke 0-nya itu di sini adalah 12. Jadi dia tidak sama dengan 15. Oke, berarti kalau sudah seperti ini dia bukan solusinya. Kemudian kita cek apakah A ke M itu, indeks ke M itu kurang dari K. Tentu saja ya, itu kemudian kita set L sama dengan M plus 1. Nah, kalau sudah terletak di sini, kita tinggal yang terakhir dicocokkan saja kan. Jika A ke M sama dengan K, ya sudah, berarti dia ketemu. Kita set fontnya menjadi true. Akhirnya kita kembalikan dia ketemu. Lah, kok malah jadi lama? Nah, dibandingkan dengan linear search tadi kan ini tadi langkahnya berapa kali, Pak? Katanya ini lebih cepat, gitu kan? Nah, itu kalau yang kita cari delalah ya, delalahnya itu datanya sedikit dan kemudian yang kita cari itu indeksnya ada di indeks ke kedua, ke 1 gitu. Jadi kalau seandainya ada ribuan, itu tentu saja dia akan memprosesnya itu lebih cepat karena dia memprosesnya kalau seandainya data itu tadi berada di akhir dari pencariannya, tentu saja kalau dengan linear search itu dibandingkan langkah yang dilakukan akan lebih banyak yang linear search dibandingkan dengan yang binary search. Oke, jadi itu saja. Itu tadi nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Kalau mungkin dari saya ini kurang jelas akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah berikutnya. Jadi nanti setelah dasar pemrograman mungkin ke algoritma pemrograman. Jadi mungkin itu yang sebagai basic fondasi yang kita pelajari dari awal kuliah sampai akhir kuliah di dasar pemrograman ini. Berarti nanti masih ada satu pertemuan lagi teori yaitu tentang bagaimana kita mengevaluasi program sederhana yang kita buat lah. Itu ada beberapa cara yang bisa kita manfaatkan. Itu nanti tentu saja disebut akan sangat berguna bagi kita yang programmer pemula ataupun programmer yang profesional sekalipun. Jadi evaluasi pemrograman itu juga hal yang penting juga di dalam dasar kita memprogram nanti. Baik, sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.